الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, kita tentu setelah sejak pagi tadi bertakbir, dan hari ini gema takbir menyeluruh ke seluruh dunia, memenuhi angkasa dalam rangka membesarkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah bahwanya dialah yang terpuji, bahwanya dialah yang agung, bahwanya dialah yang sepatutnya untuk senantiasa kita bergantung kepadanya. Kita juga harus terus senantiasa mengingat bahwa kegembiraan kita pada hari ini janganlah sampai melalaikan kita untuk mengingat saudara kita di Palestina. Mereka hari ini pun mereka sedang bertakbir, tapi di bawah ancaman bom. Hari ini, pagi ini mereka bertakbir, maka boleh jadi setelah ini mereka akan syahid. Maka beruntunglah kita di negara yang aman, damai, tentram, namun belum sejahtera. Sudah kita cukup bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk terus beribadah kepadanya dengan tenang, terus berzikir kepadanya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada rasa takut. Mungkin ada rasa khawatir, rasa takut, gelisah, resah karena persoalan-persoalan sosial ekonomi kita. Tetapi percayalah, ketika kita senantiasa mengagungkan Allah, dan hanya Allah lah yang paling agung, yang paling besar, bukan masalah yang besar, maka insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan meskipun di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita rasakan saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang mudah-mudahan tidak terlalu lama ini, saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa ketakwaan adalah bagian yang tidak boleh kita pisahkan, tidak boleh kita abaikan sepanjang hayat kita, sepanjang nyawa ini masih terus membersamai kita. Karena ketika ketakwaan itu lepas, ya, ketika ketakwaan itu luntur dari jiwa kita, maka niscaya kita akan menderita bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Penderitaan di dunia tidak seberapa dibandingkan penderitaan di akhirat. Maka oleh karenanya, marilah senantiasa kita ingat bahwa apa yang kita sedang jalani hari ini adalah meskipun disebut sebagai permainan, sebagai angan-angan, sebagai sandiwara, tapi menentukan kualitas kehidupan kita di akhirat nanti. Ketika kita menganggap bahwa dunia ini lebih baik dinikmati saja,
tidak perlu serius-serius amat. Maka kemudian kita hidup secara hedonistis. Hidup yang penting gua enak, masa bodoh yang lain. Yang penting perut kenyang, masa bodoh yang lain. Yang penting saya bahagia, masa bodoh yang lain. Cara berpikir ini tentu bukan ciri ketakwaan. Ya. Karena apa? Karena ketika kita bersikap egois seperti itu, maka kita akan senantiasa mengalami kerugian demi kerugian, penderitaan demi penderitaan. Mungkin kita kalau membandingkan dengan orang kafir, seolah-olah mereka adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini karena mereka memiliki segalanya. Padahal jiwa mereka adalah jiwa yang terhimpit, tertekan, terintimidasi oleh apa yang dilakukannya sendiri. Jadi jangan pernah berpikir orang kafir sangat bahagia dengan harta yang Allah berikan pada mereka. Dan kita adalah orang-orang yang memang harus hidup miskin, bukan? Tidak. Kita semua punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk bahagia. Tetapi konsep bahagia menurut Islam tentu berbeda dengan konsep bahagia untuk mereka. Sehingga jangan sampai kita tertipu oleh keadaan yang kemudian memaksa kita melakukan hal-hal yang membuat kita terjerumus kepada penderitaan yang berkepanjangan. Saya sering mengatakan, jangan rugi dua kali. Rugi di dunia, menderita, ditambah kemudian rugi di akhirat, lebih menderita lagi. Kalau harus memilih di antara dua itu, pilihlah kebahagiaan akhirat. Meskipun di dunia ini menderita, itu cuma sebentar saja, tidak akan lama. Paling lama manusia hari ini hanya berusia 60-70 tahun. Itu kata Rasulullah. Ya, manusia akhir zaman itu malah lebih muda. Rasulullah mengisyaratkan bahwa salah satu tanda akhir zaman itu adalah umur manusia semakin singkat. Jadi jangan merasa diri paling muda lalu belakangan meninggalnya. Tidak. Sekarang justru lebih cepat anak-anak muda yang meninggal dibandingkan dengan orang-orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita orientasikan hidup kita, arahkan hidup kita sepenuhnya kepada akhirat. Nanti dunia akan ngikut. Ya, konsep ini yang harus kita betul-betul pahami. Ya, cara berpikir kita ketika kita mengatakan akhirat adalah segala-galanya, maka dunia akan mengikut. Karena Rasulullah pernah menggambarkan bandingan akhirat dengan dunia itu seperti kita pergi ke tengah lautan, kita celupkan jari kita di lautan. Dan lihat yang menetes itu, menetes dari ujung jari kita, itulah dunia. Sedang akhirat itulah lautan. Jadi kalau kita hanya mengambil yang setetes, mengorbankan yang lautan itu, alangkah ruginya kita. Alangkah ruginya. Maka oleh karenanya, mari kesempatan kita menghayati Hari Idul Adha ini adalah bagian yang sangat penting. Ketika kita memasuki Hari Idul Adha, maka pasti dalam pikiran kita, dalam benak kita terbayang Ibrahim alaihissalam. Faktor ayah yang sangat menentukan kualitas istri atau ibu dan anak. Kemudian ada di sana Hajar dan Sarah, dua istri Ibrahim alaihissalam yang juga memiliki karakter yang luar biasa, sehingga membentuk karakter anak yang dibinanya. Karena dari Sarah melahirkan Ishak, dan Ishak menjadi seorang Rasul, lalu dari Hajar melahirkan Ismail, dan dia juga menjadi seorang Rasul. Dua-duanya merupakan ibu yang luar biasa. Dan kemudian kita juga melihat Ismail dan Ishak.
Kita mungkin lebih familiar, lebih kenal dengan Ismail alaihissalam karena ceritanya yang luar biasa. Jadi ketika kita beridul adha, jangan cuma ingat ketika kita motong hewan, kurban ya. Tapi ingatlah Ibrahim alaihissalam. Ingatlah Ismail alaihissalam. Ingatlah pula Hajar alaihissalam. Keluarga Ibrahim adalah keluarga teladan. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ma'ahu walladzina ma'ahu. Jadi pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu ada keteladanan. Keteladanan seperti apa yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran? Pertama tentu sekurang-kurangnya dalam pembahasan yang singkat ini saya hanya ingin menyampaikan 3 hal yang harus ada pada diri kita. Pertama, semangat untuk taat. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul merupakan titik kemenangan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan sampai kita lebih taat kepada hal-hal yang bersifat duniawiyah, lebih menundukkan diri kita untuk dan mengorbankan diri kita untuk urusan-urusan duniawiyah kita yang sementara ini. Tapi siapkanlah diri kita untuk berkorban dalam rangka meraih akhirat. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang ketaatan yang luar biasa. Ketika sang ayah mengajaknya untuk menyembah berhala, maka anak yang meskipun bertentangan dengan sang ayah, tapi menunjukkan karakter yang luar biasa, yaitu penghormatan yang luar biasa pada ayah. Kalau kita membaca Al-Quran, bagaimana bahasa Ibrahim alaihissalam pada sang ayah? Beliau mengatakan, wahai ayah, kenapa engkau menyembah patung yang kau buat? Padahal ada seharusnya sesuatu yang patut engkau sembah, yang menentukan hidup mati kita semua. Bahasa ini tentu adalah bahasa seorang anak yang memiliki karakter karena pembinaan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepadanya. Dia tidak kemudian bersikap sombong, wahai ayah kamu nih nyembah cuma yang begituan, nggak ada gunanya. Tidak ada bahasa itu. Bahkan dalam ayat lain Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai ayah, aku akan mintakan ampun untukmu kalau engkau mau menyembahnya. Gitu. Kalau engkau mau menyembahnya. Tapi apa yang dihadapi oleh Ibrahim tentang sikap ayahnya, merespon ajakan sang anak, maka beliau mengatakan, pergilah kamu. Jangan pernah ada lagi di hadapanku. Dan Ibrahim pergi. Dia tidak takut kehilangan pemberi nafkah. Karena dia tahu pemberi nafkah cuma Allah, bukan ayah. Apalagi ayah ini adalah figur yang tidak menunjukkan kesalehan, menunjukkan kemaksiatan. Dia tidak takut. Dia katakan, wahai ayah, aku akan pergi meninggalkanmu. Dan aku tidak akan pernah mengikuti apa yang kau lakukan. Maka kemudian Ibrahim pada satu kesempatan mendatangi tempat penyembahan berhala, sebuah rumah penyembahan berhala. Lalu dihancurkan beberapa buah patung kecil dan kampaknya itu ditaruh di patung besar. Ketika masyarakat mengetahui kejadian ini, langsung menunjukkan jarinya kepada Ibrahim alaihissalam dan diadili. Ibrahim cuma mengatakan, wahai Anda yang punya pikiran, silakan Anda lihat siapa yang menghancurkan ini. Anda lihat kampak itu adanya di patung yang besar. Begitu mereka melihat, dalam sejarah itu dilukiskan oleh para penulis sejarah, terperanjat dan tersentak cara berpikir mereka itu. Mana mungkin berhala ini bisa menghancurkan teman-temannya?
Tapi Ibrahim katakan, itu lihat kampaknya ada di sana. Ketika mereka mengatakan, mana mungkin itu terjadi? Kalau begitu, mana mungkin mereka akan memberimu rezeki, akan memberimu kebahagiaan, akan memberimu segala sesuatu, atau akan menyebabkanmu berbahaya karena dia hanya sebuah patung. Maka kemudian Ibrahim ditangkap. Ketika Ibrahim ditangkap, apakah kemudian Ibrahim menyerah? Tidak. Dia terus konsisten, istiqomah dengan apa yang dihadapinya, sampai kemudian dibakar. Dan Allah menurunkan pertolongannya saat sudah mencapai puncak kepasrahan. Dan itu bisa kita ikuti. Ketika kita sudah mencapai puncak kepasrahan total, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Kalau masih ada pada pikiran kita, ini persoalan ringan, otak saya bisa menyelesaikan masalah ini, maka Allah tidak akan turun tangan menolong kita. Ini persoalan kecil, bisa diatasi dengan minta tolong pada teman atau pada saudara. Allah tidak akan berikan pertolongan, karena kita masih mengandalkan makhluk lain. Dan dalam kisah-kisah Nabi, kita diajar, kalau kita membaca dengan benar, kita akan diajar oleh mereka, oleh kisah para Nabi ini, bahwa di saat mereka sudah di ujung kecelakaan atau mungkin ancaman kematian, maka di saat itulah Allah menurunkan pertolongan. Dan Allah memang senantiasa, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan pendirianmu. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kita diajar oleh Hajar alaihissalam bagaimana beliau mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Setelah putaran 7 kali, kemudian mereka dapat ternyata air itu didapati di kaki Ismail. Bukan dari usahanya pergi Safa Marwah, tapi usaha itu dilakukan sebagai bagian dari sunatullah. Bahwa kita tidak bisa mengharap rezeki itu dengan tidur, dengan berhayal, dan berpikir yang cetek. Tapi kita harus berusaha. Maka nanti hasilnya Allah berikan sesuai dengan usaha yang kita lakukan, sesuai dengan kepasrahan yang kita lakukan. Jadi kalau usaha kita maksimal, maka Allah akan berikan maksimal. Kalau kepasrahan kita sudah total, maka Allah akan berikan lebih kepada orang yang sudah pasrah total. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datang. Kita juga lihat Ismail alaihissalam. Ketika masih usia remaja, ditinggal oleh ayahnya. Dia penuh dalam pendidikan ibunya. Sampai berusia remaja. Setelah berusia remaja, Ibrahim diperintahkan kembali lagi ke Mekah untuk melihat anaknya. Ketika didapati anaknya sudah remaja, maka betapa Ibrahim alaihissalam saat itu merasa bahwa hidupnya akan semakin bahagia. Lupa bahwa yang berikan kebahagiaan itu bukan anak ini, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu kemudian Allah mengujinya. Apa ujiannya? Ibrahim cuma mengatakan, falamma balagha ma'saya qala ya bunayya, wahai anakku, aku bermimpi semalam. Ini cuma dengan ucapan kata-kata mimpi saja. Ya. Aku bermimpi semalam mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Kalau anak sekarang mungkin ini gila nih bapak.
Tentu saja hari ini tidak akan mungkin Allah memberikan perintah itu ya. Ini perintah kenabian nih, nubuah. Jadi mimpinya saja merupakan wahyu. Ya, jadi ketika diperintahkan, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Dan Ibrahim baru tersentak dia bahwa aku terlalu berharap kepada anakku yang akan melanjutkan perjuangan. Aku terlalu berharap pada anakku yang akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaanku. Di situ Allah mengingatkan, jangan berharap pada siapapun kecuali pada Allah. Maka ketika Allah perintahkan, sembelih anakmu. Apa yang dilakukan Ibrahim? Setelah dia menyadari kekeliruan akidahnya tadi, segera dia bertaubat dan kemudian katakan, wahai anakku, aku bermimpi semalam, menerima perintah untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail? Ini hasil didikan orang ibu nih, hasil didikan ibu, ya, single parent. Karena Ibrahim meninggalkannya beberapa tahun. Apa yang terjadi? Kata Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau itu memang perintah Allah, lakukan saja. Niscaya kau akan dapat, ya aku termasuk orang yang bersabar. Insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan termasuk orang yang sabar. Maka kemudian Ibrahim langsung tidak berpikir lagi, tidak ada pakai perasaan lagi. Karena kalau persoalan akidah pakai perasaan, maka nanti banyak hal yang dirasakan oleh kita dan akhirnya keluar dari jalur yang seharusnya. Maka Ibrahim membawa Ismail ke tempat penyembelihan. Dibaringkan dan disiapkan, pisau sudah sampai di lehernya. Ketika baru akan ditekan, langsung Allah mengatakan, wahai Ibrahim, cukup. Cukup Ibrahim, engkau sudah menunjukkan ketaatanmu. Kau gantikan dengan seekor kibas, seekor kambing. Maka Ibrahim telah lulus dalam ketaatan. Begitu juga Ismail telah lulus dalam ketaatan. Hajar, ketika Ibrahim diperintahkan meninggalkan Hajar di sebuah tempat yang tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia di sana. Mereka adalah orang pertama yang memasuki Mekah, yang gersang, tidak ada pepohonan, yang ada cuma batu-batu saja. Dan yang lebih, tidak ada sumber air di sana. Tapi ketika Ibrahim mengatakan, wahai Hajar, aku harus meninggalkanmu, maka langsung Ibrahim pergi. Hajar mengejar. Mengapa kau tinggalkan aku? Ibrahim tidak nengok. Langsung terus berjalan. Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku? Terus saja berjalan. Maka kemudian Hajar ingat. Oh iya, dia seorang nabi. Pasti ada perintah dari Allah. Maka Hajar mengganti pertanyaannya. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim cuma nengok sebentar, kemudian iya, jalan lagi. Begitu Ibrahim mengatakan iya, apa sikap istri yang soleh ini? Kata Hajar, kalau memang demikian, aku yakin Allah akan menghidupiku bersama anak, karena Dia Maha Hidup. Allah akan berikan rezeki kepadaku, karena Dialah Ar-Razzaq. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini ciri seorang ibu yang luar biasa. Hanya bergantung pada Allah. Ismail anak yang bergantung kepada Allah saja. Ibrahim seorang yang hanya bergantung kepada Allah saja. Ini adalah keteladanan yang luar biasa yang harus selalu kita ingat saat kita melakukan atau melaksanakan memperingati perayaan ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Setan itu makhluk yang diberikan kebebasan oleh Allah untuk menarik kita keluar dari jalur kebenaran kita. Tugas setan tidak akan pernah ada menunjukkan tugas yang benar. Tidak ada setan itu berbaik kepada manusia. Dia sangat dendam. Makanya
dalam firman Allah itu dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi bukan cuma jangan ikuti setan, tapi jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu akan berupaya dengan segala cara, dengan langkah-langkah yang strategis, sistematis, terstruktur, akan menyesatkan kita. Karena dendamnya kepada kita. Dia sangat dendam kepada Bani Adam, kepada kita ini, karena mereka menganggap gara-gara Adam, kemudian dia harus keluar dari surga. Karena setan pernah tinggal di surga bersama malaikat. Setan tahu betul siapa Allah. Dan ketaatan kepada Allah, mengenal Allah itu luar biasa. Tapi apakah kemudian karena dia tahu Allah lalu dia menjadi baik? Ternyata tidak. Banyak orang-orang pintar sekarang ini sangat fasih, sangat faqih dalam hal agama, tapi ternyata dia adalah orang pertama yang bermaksiat. Jangan heran. Maka oleh karenanya kita harus bisa memahami persoalan ini, bahwa ilmu ketika tidak disertai dengan keimanan, dia tidak akan ada jaminan bahwa dia akan menjadi orang yang lurus, yang benar. Bahkan terkadang ilmu itu yang mengantarnya kepada kehancuran. Kita saksikan. Baik, kemudian yang ketiga, bahwa semangat dakwah itu harus terus menyala dalam diri kita. Jadilah tidak sekedar sebagai orang yang ihsan, yang berbuat baik, tapi serulah kebaikan. Ajak orang lain itu juga berbuat baik. Karena ketika kita melakukan kebaikan yang untuk diri sendiri, Islam akan berhenti pada diri kita. Tidak akan berlanjut kepada generasi berikutnya. Tapi kalau kita mengajak orang, ketika kita mati, kebaikan itu masih dilakukan oleh orang lain. Dan inilah yang disebut sebagai amar ma'ruf. Kemudian nahi mungkar. Bahwa setiap kali ma'ruf tegak, maka mungkar akan senantiasa siap menghalang. Ketika kemungkaran itu berada di hadapan kita, maka kita pun kemudian harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan kemungkaran itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaan kau miliki. Fa illam yastati' fa bilisani, dengan lisanmu. Kalau enggak sanggup dengan tangan, dengan lisanmu. Kalau masih juga tidak sanggup dengan lisanmu, fa biqalbi, dengan hatimu. Hatimu harus membenci perbuatan itu. Jangan pernah mentolerir semua kemaksiatan. Masyaallah muslimin. Maka oleh karenanya jadilah kita para dai, para pembawa risalah. Jadi jangan asik ketika kita sudah paham Islam lalu kita asik untuk diri kita sendiri. Nanti Islam berhenti pada kita doang. Dan Islam akan habis. Tapi ajaklah orang lain juga untuk berbuat baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini kiranya menggugah kita untuk terus memperbaharui komitmen kita dalam hal ketaatan, keimanan pada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kepada melawan segala bentuk ajakan setan, ya. Dan yang ketiga adalah terus menyuarakan kebaikan. Sesulit apapun menyerukan kebaikan, teruslah bersuara. Insya Allah balasannya surga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan khususnya untuk diri saya sendiri. Dan kita terus berusaha untuk bisa meneladani Ibrahim alaihissalam dan meneladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga. Akhirnya mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang kita hajatkan, memudahkan semua urusan kita, dan yang terpenting adalah kita semakin menuju kepada ketakwaan. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa seluruh tetangga kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, ampuni dosa masyarakat kampung ini dan masyarakat negeri ini. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, sungguh hanya Engkaulah yang Maha mengampuni segala dosa. Maka kami kembali kepadamu ya Rabb. Kami bertaubat atas segala apa yang kami lakukan. Kami merasakan betapa zalimnya diri kami. Dan kalaulah tidak Engkau ampuni kami, maka kezaliman itu akan senantiasa terus berada pada diri kami. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus mampu melaksanakan apa yang Kau perintahkan dan menjauhi apa yang Kau larang. Jangan hukum kami ketika kami lalai. Jangan hukum kami ketika kami lupa. Jangan hukum kami ketika kami semakin asyik dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Tapi tegurlah kami dengan cara yang Engkau saja yang mengerti apa yang ada pada kelemahan pada diri kami. Ya Allah, jangan biarkan kami tersesat jalan. Jangan biarkan dunia ini menipu kehidupan kami. Jangan biarkan akhirat pergi jauh dari diri kami. Ya Allah, dekatkan semua itu pada kami, ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dengan kebenaran yang Kau ajarkan. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya, dengan ilmu itu kami akan senantiasa berjalan di atas kebenaran. Yang dengan ilmu itu kami akan semakin mengenal-Mu ya Rabb. Ya Allah, tambahkan pula kepada kami semua kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini. Kami merasa bahwa kami ini lemah. Kami merasa bahwa kami ini senantiasa mudah tersesat jalan. Maka berikanlah kesabaran dalam kami mentaati-Mu. Kesabaran dalam menjauhi semua larangan-Mu. Kesabaran dalam segala hal. Agar dengan kesabaran itu kami sangat faham betul Engkau akan berikan surga tanpa hisab sebagaimana yang Engkau janjikan. Ya Allah, tanamkan kesabaran itu pada kami semua. Ya Allah, teguhkan pendirian kami akan keimanan kami. Jangan biarkan keimanan kami lepas meskipun di hadapan kami godaan demi godaan terus menerpa kami. Kami lemah, maka kami ingatkanlah kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jangan hukum kami ketika kami terlalai. Ya Allah, berikanlah kesabaran itu hingga kami mati. Ya Allah, teguhkan iman kami hingga kami mati. Dan kami hanya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil zalimin fansurna 'alal qawmil musyrikin fansurna 'alal qawmil munafiqin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur mustada'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.